Rek, jadi sekarang Papa Romi sudah membatasi untuk video ini hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kangen ya, nggak bisa setiap hari ketemu sama dulur-dulur. Tapi at least maybe saat ini adalah ini yang Papa Romi bisa lakukan supaya masih bisa berkomunikasi dengan dulur-dulur. Dan Papa Romi ingin coba ingatkan, jadi kalau misalkan dulur-dulur sudah subscribe Papa Romeo, namun loncengnya belum dibunyikan, maka saat ini bisa dibunyikan loncengnya supaya dulur-dulur menjadi orang pertama yang menyaksikan channel dari Papa Romeo TV. Dan buat dulur-dulur yang saat ini masih belum subscribe, monggo bisa di subscribe channel Papa Romeo. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bumper in dulu. Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo ingin ngajak dulur-dulur untuk ngobrol santai saja, sekaligus berfantasi. Gimana nih kalau misalkan dulur-dulur dikasih kesempatan untuk memilih 4 pemain asing yang membela Persebaya Surabaya. Apakah sudah firm dengan pemain asing yang dimiliki oleh Persebaya saat ini? Atau kalian ingin mengganti 1 atau 2 pemain yang sekiranya ya sesuai dengan fantasi dulur-dulur sekalian. Nah, di segmen kali ini Papa Romeo ingin ngajak dulur-dulur sambil ngopi supaya kita bisa agak santai ngobrolnya. Dan ketika ini ditayangkan ke Papa Romeo, apakah sudah firm dengan pemain asing Persebaya saat ini? At least ya kalau misalkan boleh dibongkar pasang, Papa Romeo masih ingin membongkar lagi nih gitu loh ya. 4. Oke. Kita akan coba dari pemain asing yang Papa Romeo sudah oke, sudah tune dengan permainan Persebaya, yang pasti the one and only dan tidak bisa tergantikan, David da Silva. Kita bisa lihat bagaimana Predator ini membuktikan di season tahun 2018, 2019 dan di Piala Gubernur Jatim still on fire. Dan saya rasa teman-teman juga setuju bahwa ujung tombak Persebaya cocok sekali diisi oleh Predator seperti David da Silva. Cocok dengan permainan Persebaya yang terkenal wani, ngosek, ngeyel, dan sekali lagi selalu membuild up serangan kaki ke kaki dari bawah ke tengah, tengah ke depan ya. Jadi saya rasa David da Silva tidak akan tergantikan. Dan Papa Romeo setuju jika Makan Konate memang harus mengisi playmaker. Belum bermain dalam bentuk terbaiknya, namun ketika kita bicara Makan Konate, saya rasa bahkan media pun tidak bisa membantah bahwa pemain ini adalah pemain yang biasa-biasa saja. Nggak akan bisa media bilang seperti itu. Ini adalah pemain yang luar biasa, dan saya yakin dulur-dulur juga ketika menjandingkan dengan playmaker at least 3 tahun sebelumnya ada Damien Lizio atau Robertinho Pugliara, saya pikir level dari Makan Konate masih ada di atas mereka. Kemudian secara usia masih ada di usia emas saat ini, dan bagaimana kiprahnya bersama Persib Bandung, Sriwijaya FC, Arema FC luar biasa. Passing akurat, kemudian positioning, dan sesekali mampu mengeksekusi tendangan menjadi sebuah gol. Nah, jadi saya rasa Makan Konate, sebagian besar dulur-dulurku pasti menanti atau menyetujui jika Makan Konate adalah pembelian efektif dari Persebaya musim 2020 ini.
Bagaimana dengan dua yang lainnya? Nah, ini yang Papa Romeo masih ingin, ya Papa Romeo masih untuk Mahmud Eid. Well, at least sudah menunjukkan kapasitasnya di Piala Gubernur Jatim, dan Mahmud Eid itu salah satu pemain yang memiliki VO2 max di bawah Alwi Slamet, ya. Jadi tenaganya luar biasa nih. Mau dihajar 90 menit, at least dia masih punya VO2 max di atas rata-rata. Dan terbaik memang saat ini masih dimiliki oleh Alwi Slamet. Nah, ketika Papa Romeo menyandingkan dengan Zalilov, Manucher Zalilov, I don't know apa yang salah dari Manu Zalilov sampai hanya bermain apik di Piala Presiden, Piala Indonesia. Ketika di Liga memang, tapi ada nilai jual, nilai tawar yang ditawarkan oleh Manu Zalilov. Karena ketika kita mengikuti media sosial, mengikuti pemberitaan bahwa Manu Zalilov juga menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Tajikistan. Ketika disuruh memilih antara Mahmud Eid dengan Manucher Zalilov, Papa Romeo akan memilih Manucher Zalilov. Jadi di pemain asing yang ketiga, Papa Romeo ingin melihat, jika ada kesempatan dan punya kesempatan untuk memilih voting, Papa Romeo ingin Manucher Zalilov kembali di Persebaya. Dan untuk posisi Arin Williams, well, Papa juga setuju ketika Arin Williams berada di Persebaya. Memang belum apa ya, perannya memang tidak terlihat vital seperti mungkin Makan Konate atau David da Silva, atau mungkin penyerang yang at least ketika kita melihat pemain dan dia mampu mencetak gol atau memberikan kontribusi passing dan sebagainya, kita akan memfavoritkan pemain tersebut. Nah, namun Arin Williams ini punya peran penting di lini tengah, ya. Dia benar-benar menjaga keseimbangan transisi dari menyerang ke bertahan, baik dari bertahan ke menyerang. Dan duetnya dengan Rahmat Irianto bisa dikatakan luar biasa. At least bagaimana Persebaya mengalahkan Persija di Stadion Gelora Bung Karno, kemudian bagaimana Persebaya bisa menumbangkan Arema FC di Stadion Batakan. Ini juga sebetulnya ada peran dari Arin Williams yang memang mengatur lini tengah dari Persebaya Surabaya. Jadi kalau Papa Romeo lihat, peran dari Arin Williams hampir sama seperti Stevie Gerrard. Jadi kadang-kadang dia juga melepaskan tendangan spekulasi seperti melawan, jika tidak salah, Bayangkara FC, luar biasa tendangan-tendangan jarak jauh. Jadi Arin Williams, Papa Romeo ingin tetap berada di Persebaya. Jadi dari 4 pemain asing Persebaya, at least hanya Mahmud Eid yang mungkin karena memang waktu yang belum diberikan, at least bukan diberikan sih, ya saat ini kan memang liga sedang tertunda karena ada satu pandemi, sehingga itu kita tidak bisa melihat aksi dari Mahmud Eid. Praktis kita melihat Mahmud Eid bermain itu di laga uji coba dan Piala Gubernur Jatim. Namun di awal bagaimana pertandingan Piala Gubernur Jatim pun masih kurang efektif. Nah, jadi maka itu ketika ada kesempatan, Papa Romeo ingin lihat Manucher Zalilov bermain di Persebaya Surabaya kembali. Pasti ada pertanyaan, ya, kenapa nggak kita beli back asing, ya? Kenapa nggak satu slot itu diberikan untuk pemain belakang? Saya pikir kita sudah mempunyai duet center back yang luar biasa. At least Hansa Muyama dengan Rizky Ridho, kemudian
Hansa Muyama dengan Aris Satria atau Aris Satria dengan Rizky Ridho. Ini luar biasa. Dan Papa Rumi sudah sangat merindukan satu palang pintu tangguh, dan itu adalah back lokal. Jadi ini tidak akan ada masalah ke depannya, ya. Dan bagaimana dengan pendapat dulur-dulur? Di samping ngopi, Rek, biar kita lebih santai. Apakah setuju dengan pendapat Papa Romeo, atau dulur-dulur punya pendapat lain, kerangka berpikir lain yang bisa dibagikan di kolom komentar. Jadi jangan lupa teman-teman sampaikan kira-kira siapa 4 pemain asing yang menjadi pilihan dulur-dulur, bisa dengan pemain yang sudah ada saat ini, atau teman-teman bisa mengambil pemain-pemain di klub-klub lain, atau juga mantan yang dikembalikan lagi di Persebaya. Bebas, karena ini ada forum diskusi dan sifatnya it's just fantasy, it's just fun, dan hanya untuk kita refresh saja di sini. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segan-segan dulu. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis, dulur. Tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tune everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one.